Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke bab 9, ya. Dari materi Anda, The Mind of the Strategist, karya Kenichi Omai. Betul, strategi berbasis pelanggan. Yang ini soal strategi berbasis pelanggan. Tema yang krusial banget kayaknya. Iya, fundamental sekali. Kita ingat lagi deh kerangka segitiga strategis Omai. Perusahaan kita sendiri, pelanggan, terus kompetitor. Nah, bab 9 ini kan menyoroti gimana fokus mendalam ke pelanggan itu bisa jadi senjata ampuh ya. Iya, untuk unggul dari kompetitor. Caranya, katanya dengan memanfaatkan kekuatan relatif perusahaan Anda. Nah, itu dia, kekuatan relatif. Maksudnya, keunggulan spesifik kita dibanding pesaing gitu ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik. Tepat, lebih baik dari yang lain. Itu intinya. Oke. Jadi misi kita sekarang adalah membongkar gimana sih pemahaman mendalam soal pelanggan ini bisa jadi kunci strategi yang efektif. Kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Kenapa fokus pelanggan ini begitu fundamental menurut Omai? Karena pada intinya, ya tujuan utama strategi bisnis itu apa sih? Ya memuaskan kebutuhan pelanggan. Oke. Tapi, ada tapinya. Harus lebih baik dari pesaing. Ini fondasinya. Omai bahkan menekankan kalau kepentingan pelanggan itu dalam jangka panjang ya, harus jadi prioritas utama. Kadang, katanya, bisa jadi melebihi tuntutan pemegang saham sesaat loh. Wah, itu statement kuat ya. Iya, logikanya kan keuntungan jangka panjang itu bakal ngikutin kalau pelanggan puas, kalau kita bisa kasih layanan yang unggul. Gitu. Masuk akal sih. Jadi menempatkan pelanggan di pusat, bahkan di atas profit jangka pendek. Nah terus, gimana Omai menyarankan kita memahami pelanggan ini secara strategis? Dia bahas segmentasi pasar kan? Katanya ada 2 pendekatan utama ya. Betul. Ada 2 cara dasar. Pertama, segmentasi berdasarkan tujuan pelanggan. Tujuan? Maksudnya? Ini bukan soal demografi doang, kayak umur atau lokasi, tapi lebih ke mengapa kelompok pelanggan yang beda itu menggunakan produk Anda. Oke. Contohnya? Contoh klasiknya kopi. Ada yang minum biar melek pas kerja. Ada yang buat santai aja pagi-pagi. Kebutuhannya beda, nilai yang dicari beda, padahal produknya ya kopi itu juga kan? Iya. Nah, yang kedua, itu segmentasi berdasarkan cakupan pasar. Ini lebih ngelihat seberapa efektif sih kita menjangkau segmen geografis atau saluran distribusi yang beda-beda. Oh, jadi kayak apakah ada area atau channel yang belum kita garap maksimal gitu? Bisa dibilang gitu. Ada kantong-kantong pasar yang mungkin terlewat. Jadi kuncinya bukan cuma ngebagi-bagi pasar, tapi benar-benar ngerti motivasi di baliknya ya. Memahami nuansa keinginan mereka, gimana mereka lihat harga dan kualitas. Ini penting Anda perhatikan nih. Seringkali kita kejebak di data demografi aja. Tepat sekali. Memahami mengapa di balik pembelian itu krusial. Bukan cuma siapa atau di mana. Oke, jadi kita udah petakan pelanggan berdasarkan tujuan atau cakupan. Tapi kan pasar itu dinamis ya, nggak diam aja. Disinilah Omai bawa kita ke ide soal segmentasi ulang pas persaingan lagi ketat. Ini kedengarannya kayak langkah besar ya. Kapan kita tahu perlu gitu? Nah, Omai ngelihatnya ini kayak keharusan gitu. Kalau cara lama kita mandang pasar udah nggak relevan lagi. Udah usang gitu ya. Iya, kita perlu proaktif nengok lagi pelanggan kunci kita. Terus tanya lagi, apa sih yang sebenarnya mereka cari sekarang? Beda nggak sama dulu? Contohnya gimana tuh? Dia kasih contoh produsen faks itu. Mereka sadar kok, korporasi besar kurang minat ya sama model mereka. Nah, bukannya pasrah, mereka kaji ulang alasannya apa. Oh, Dan dari situ malah kebuka pemahaman baru, nemu peluang pasar lain. Jadi ini bukan soal nunggu jadwal evaluasi tahunan, tapi lebih ke kewaspadaan strategi saja. Harus peka. oke. Jadi segmentasi ulang itu bukan sekedar update data ya, tapi benar-benar mempertanyakan ulang asumsi dasar kita soal pelanggan. Menarik. Selain nengok ulang segmen, Omai juga bicara soal struktur segmen itu sendiri, yang bisa berubah kan? Gimana tuh maksudnya? Benar banget. Ada 2 jenis perubahan struktural nih yang perlu kita waspadai. Pertama, tujuan pengguna berubah seiring waktu. Contohnya? Misalnya, dulu orang beli mobil mungkin prioritasnya kecepatan atau gengsi. Terus bergeser ke irit bahan bakar karena harga bensin naik atau kesadaran lingkungan. Nah, pergeseran prioritas ini melahirkan segmen baru kayak mobil kota kecil yang irit itu. Kebutuhan mendasarnya yang berubah.
Oke, masuk akal. Terus yang kedua, Yang kedua, bauran pelanggannya berubah. Jadi komposisi pasar Anda itu bisa geser. Contoh produsen truk yang dikasih Ohme itu bagus banget deh. gimana tuh ceritanya? Jadi pangsa pasar total mereka turun. Tapi pas dicek bukan karena mereka kalah di segmen andalan mereka, yaitu armada besar. Di situ mereka masih kuat. Terus kenapa turun? Ternyata segmen pasar yang lain, yaitu pemilik truk tunggal, di mana mereka ini lemah, itu justru tumbuhnya lebih cepat. Jadi, meskipun pangsa pasar di tiap segmen mungkin stabil, komposisi keseluruhan pasar berubah. Dan itu merugikan mereka. Ah, iya, ngerti. Jadi, contoh truk itu nunjukin kalau cuma ngelihat pangsa pasar per segmen aja bisa nipu ya. Kalau kita nggak lihat gambaran besarnya, komposisi pasarnya berubah. Itu penting banget. Artinya, sekedar melacak performa di tiap segmen itu nggak cukup dong. Tepat. Nggak cukup. Anda harus pantau pergeseran struktural ini, baik itu perubahan tujuan penggunaannya maupun perubahan komposisi pelanggannya. Dan, Dan yang paling penting, ya harus alokasi ulang sumber daya. Secara proaktif, buat merespon perubahan itu. Kata Omae, gagal adaptasi sama dinamika pelanggan ini, itu salah satu cara paling umum perusahaan kehilangan pijakan strategisnya. Nggak peduli segede apa perusahaannya. jadi fokus ke pelanggan itu artinya ya harus paham evolusi kebutuhan mereka dari waktu ke waktu ya. Betul, kebutuhan intrinsik mereka. Wah, ini pembahasan yang benar-benar membuka mata ya. Cara kita melihat pasar dan pelanggan itu harus dinamis, nggak bisa statis. Iya, dan ini akhirnya munculin pertanyaan reflektif buat Anda nih. Seberapa dalam sih Anda benar-benar paham mengapa kelompok pelanggan inti Anda itu bikin pilihan yang mereka buat sekarang? Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana alasan-alasan itu lagi berkembang atau berubah saat ini? Udah beda belum dari tahun lalu misalnya? Benar juga. Dan sebagai penutup mungkin ya, satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang. Coba pikirkan, di luar segmen yang Anda layani saat ini, ada nggak sih kebutuhan atau tujuan pelanggan lain yang sebenarnya deketan? Yang berdekatan? Yang mungkin bisa dipenuhi secara unik oleh kekuatan relatif perusahaan Anda. Kalau saja Anda mau sedikit mendefinisikan ulang batas-batas pasar Anda. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ini. Pertanyaan strategis yang penting itu.